Orang yang jujur dan bekerja benar-benar dari hati karena pengabdian tidak akan takut untuk muncul bersama, untuk membahas, untuk merespon, untuk datang menghadiri demonstrasi dan ada bersama masyarakat. Negara kita sangat darurat demokrasi saat ini. Karena setiap yang berbicara dah akan ditemui dengan rasa ketakutan karena ada resiko bisa menemui intimidasi, persekusi, dan resiko-risiko buruk lainnya. Di sini, kita semua bisa melihat bahwa bahkan media sudah tidak lagi bebas berbicara, tidak lagi bebas melaporkan hal yang sebenar-benarnya terjadi di situasi masyarakat kita saat ini. Alasannya kenapa? Aku nggak tahu. Kalian mungkin lebih tahu dan bisa jelaskan sendiri. Tapi yang mau aku sampaikan di sini adalah aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kompas TV. Karena Kompas TV sampai saat ini benar-benar bisa menjadi satu-satunya media yang benar-benar independen dan terpercaya. Teman-teman, 2 hari yang lalu aku sudah hadir di Kompas TV bersama dengan Teh Rieke Diah Pitaloka. Kalau kalian lihat video-videoku di awal, aku pernah sebut ya bahwa tidak semua artis yang ada di DPR itu berkelakuan buruk atau tidak kredibel. Contohnya adalah Teh Rieke Diah Pitaloka yang aku sudah tahu sepak terjangnya dari dulu, dia memang berpihak kepada rakyat. Dan benar, orang yang jujur dan bekerja benar-benar dari hati karena pengabdian tidak akan takut untuk muncul bersama, untuk membahas, untuk merespon, untuk datang menghadiri demonstrasi dan ada bersama masyarakat. Ini beberapa tanggapan yang Teh Rieke telah sampaikan. 1. Teh Rieke setuju dengan adanya semua transparansi yang kita minta. Kedua, Teh Rieke juga tidak masalah apabila segala tunjangan-tunjangan yang gak masuk akal itu sudah dihapuskan karena dia berada di DPR memang panggilan hati dan panggilan jiwa. Ketiga, dia sedang mencanangkan undang-undang yang benar-benar bisa membuat pemerintah punya data yang akurat terhadap masyarakat. Bukan lagi sampling, bukan lagi tebak-tebakan, tapi benar-benar data yang asli di setiap dari masyarakat. Kenapa ini penting banget? Karena kalian tahu kan yang terjadi dengan bansos, ternyata ada ribuan teman-teman, ribuan akun fiktif penerima bansos. Siapa yang ada di balik itu? Dan Teh Rieke sedang memperjuangkan bahwa UU ini bisa disahkan sehingga kita punya data yang akurat untuk bisa meminimalisir adanya korupsi dan praktek-praktek gila seperti ini, tapi juga bisa memastikan bahwa kita bisa punya KPI yang tepat sasaran karena datanya memang tepat dan itu tidak dimiliki oleh pemerintah kita sampai saat ini. Yang kedua, Teh Rieke juga menyampaikan bahwa Teh Rieke sedang berjuang untuk undang-undang perlindungan ojek online sehingga mereka bisa diangkat sebagai pekerja bukan lagi sebagai mitra, karena mitra itu harusnya punya saham di perusahaan. Tapi di sini kita mau mengangkat ojol-ojol, memberikan itu pekerjaan yang layak sama seperti pekerjaan yang lain dan mereka juga berhak dilindungi seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Apalagi pekerjaan ojol ini sangat beresiko, bisa terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kalau UU ini disahkan, ojol akan dapat perlindungan yang baik. Dan aku sangat mendukung adanya ini. Yang aku mau sampaikan di sini adalah bersuaralah kalian anggota-anggota parlemen, apa yang sedang kalian lakukan. Bersuara dengan jujur apa yang sedang kalian kerjakan. Bukannya malah diam, bukannya malah matikan komen, bukannya malah malah nge-private profile biar nggak bisa lagi dikunjungi oleh masyarakat. Perwakilan macam apa seperti ini? Contoh Teh Rieke Diah Pitaloka. Harusnya seperti itu perwakilan dari rakyat, bukan perwakilan dari rakyat yang takut-takut ditemui sama rakyat, boro-boro ditemui sama rakyat, bahkan masih ada nih yang masih mau menghina rakyat. Tapi aku nggak mau upload itu dulu karena situasi kita sedang tidak kondusif dan aku nggak mau menyebabkan lebih banyak kemarahan dari masyarakat. Jadi mari kita bahas-bahas yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan permintaan kita untuk segera diwujudkan oleh pemerintah dalam 7 hari ke depan.